Yang umur dalam kebaikan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai hadis yang nomor 25 ya Bu. Hadis yang nomor 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, radhiya semoga ridho siapa Allah anhu dari Abi Dzar, anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini sekelompok sahabat dari muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kebanyakan mereka dalam keadaan miskin. Di Mekah mereka kaya, di Mekah mereka dagang, di Mekah mereka punya rumah, punya aset. Dengan hijrah mereka tinggalkan seluruh kekayaannya demi Islam. Semua ditinggalin Bu. Yang dibawa hanya beberapa pakaian dan perbekalan yang cukup. Sehingga mereka yang gak punya apa-apa, kebanyakan miskin. Jadi ini pelajarannya banyak Bu buat kita nanti ya, hadis ini. Kemudian mereka berkata, mereka berkata. Siapa yang berkata? Adalah sahabat-sahabat yang muhajirin tadi. Nah, sahabat-sahabat ini apa? Siapa mereka? Sahabat Rasul adalah orang yang bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Sahabat itu adalah orang yang bertemu kemudian beriman kepada Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Itu sahabat. Karena ada orang yang beriman kepada Nabi di waktu Nabi masih hidup, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada yang kufur Bu, ada yang murtad. Itu padahal sahabat, muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka murtad, jadi ada sahabat gini Bu, dulu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, ada satu sahabat yang ditugaskan untuk penyambung suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu kan nggak ada mikrofon kayak sekarang kan. Jadi kalau Nabi baca Innal hamdalillah, sahabat ini meneruskan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Sahabat ini meneruskan. Berarti sahabat ini mulia nggak Bu? Mulia. Dapat tugas khusus dari Nabi ketika haji wada. Padahal di sana ada sahabat-sahabat besar. Ada sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman dan yang lainnya. Tapi kenapa kok sahabat ini yang ditunjuk oleh Nabi? Qadarullahnya, ketika Rasulullah meninggal pada zamannya Umar, sahabat ini kembali ke masa dahulu, kembali ke masa jahiliyah, minum minuman keras, balik lagi Bu. Kemudian oleh Umar akan dieksekusi Bu. Dia lari ke Persia, terus kemudian masuk agama Nasrani dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Nasrani. Makanya Bu, kita
Salah satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmatul iman. Lezatnya iman ini harus kita jaga. Iman gak bisa dijual beli, gak bisa dibayar, gak bisa diwarisi. Itulah iman. Apa rasanya manfaat? Rasanya manisnya iman? Contohnya ibu sore hari duduk di majelis ilmu sore hari ini, terasa nikmat dengerin ngaji membahas agamanya Allah, itu buah dari iman. Gitu ya Bu. Ibu merasakan lezatnya sholat, merasakan nikmatnya baca Quran, merasakan nikmatnya baca zikir. Itu adalah manisnya iman. Tadi baca surat zikir sore, ibu ngerasain lezatnya, ngerasain tenangnya, itulah iman. Jadi kalau yang baca zikir kok hatinya masih gundah gulana, berarti hatinya harus ditata lagi, harus dikhusyuin Bu. Jadi mulutnya baca, hatinya juga harus hadir. Biasanya mulutnya baca, nanti pikirannya kemana-mana, mikirin dapur, mikirin cucian, mikirin anak lagi main, begitu. Ibunya dirahmati Allah, inilah nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Caranya gimana? Cara mensyukuri nikmat Allah adalah salah satunya dengan ngaji. Ibu mulai beriman dari kapan Bu? Dari kecil kan? Dari lahir kan? Makanya itu Masya Allah, itu nikmat banget Bu. Itu yang dirindukan oleh orang-orang yang mencari iman, mencari hidayah, yang akhirnya Allah datangkan setelah sekian lama mencari 4 tahun, 5 tahun belajar Islam baru dapat hidayah. Saking kuatnya hidayah melekat dalam hatinya, mereka rela meninggalkan keluarga, rela namanya dicoret dari ahli waris, rela mereka diusir oleh keluarganya, oleh ayahnya, dipukul, disiksa. Masya Allah. Itulah iman Bu, yang harus kita rawat. Rawatnya dengan ngaji seperti ini. Makanya Bu, yang udah ngaji harus istiqomah ya. Mudah-mudahan kita semuanya, ibu yang lagi ngomong ini juga istiqomah. Semuanya sama-sama berjuang di hadapan Allah agar kita dikuatkan iman dan Islam kita. Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan sahabat? Qalu, mereka berkata, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebutkan nama Nabi, jangan lupa baca sholawat. Nanti nggak terasa Bu, pahala sholawat kita banyak. Maka salah satu keutamaan kita belajar hadis itu tiap kali baca kata Nabi selalu diiringi dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali tadi kita baca sholawat ya Bu? Masya Allah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ahlud duthur ini orang-orang kaya Bu. Orang-orang kaya dengan kekayaannya bil ujur, bisa mendapatkan pahala. Benar nggak Bu? Mereka bersedekah. Kalau nggak punya duit bisa berinfak nggak? Nggak bisa kan? Ini sahabat-sahabat yang miskin ngiri Bu. Ngirinya dalam kebaikan. Ngiri dalam kebaikan itu namanya ghibtoh. Ya, iri dalam kebaikan itu namanya ghibtoh, itu dibolehkan. Iri yang namanya hasad, misalnya ibu punya tetangga atau teman, punya kerabat, saudara gitu ya, dia dikasih rezeki oleh Allah, terus ada orang tetangganya punya dapat kulkas baru, dianya yang gerah, sakit, atau bawahnya curiga, itu tadi dari mana ya gitu, kok tahu-tahu kulkasnya baru, motornya baru. Kalau orang iri atau hasad, dia pengen nikmat yang Allah berikan untuk tetangganya tadi itu hilang. Itu namanya iri. Ya, gua nggak ridho dia punya kendaraan baru. Nah itu iri, namanya hasad. Itu nggak boleh. Nah ghibtoh itu
Kalau tetangganya dapat kebaikan, keutamaan dari Allah, dia semangat. Ya Allah, saya pengen kayak dia. Tapi nggak ada rasa kebencian. Nggak pengen nikmat yang dirasain saudaranya itu hilang. Itu ghibthah. Ya Allah, anaknya bisa lulus dengan nilai kumlut. Saya pengen ya Allah, gitu, anak saya nanti mudah-mudahan bisa kumlut. Itu boleh. Ya Allah, dia tetangga kita baca zikirnya ribuan kali sambil masak, sambil nyuci, sambil nyapu. Baca zikirnya, baca istighfarnya ribuan kali. Saya pengen ya Allah. Itu boleh. Lalu kemudian orang-orang kaya, bedanya Bu orang kaya dengan orang miskin. Ini karena yang sahabat yang nanya nih orang miskin Bu, sahabat-sahabat miskin. Kalau orang kaya dengan kekayaannya bisa bangun masjid dan sholat di masjid tersebut. Kalau orang miskin hanya sholatnya aja. Orang kaya dengan kekayaannya bisa bangun sekolah dan ngasih beasiswa. Kalau orang miskin hanya sekolahnya aja. Itu bedanya. Baik, kita lanjutin dulu ya Bu. Kata sahabat-sahabat yang bertanya ini, yusalluna kama nusolli. Mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna, mereka berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami juga puasa. Orang kaya puasa, orang miskin juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan keutamaan harta yang mereka miliki. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan orang-orang miskin, sahabat-sahabat ini. Lalu kemudian Nabi menjawab, Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya untuk kalian setiap tasbih adalah sedekah. Tasbih itu bacanya gimana Bu? Subhanallah. Ibu baca subhanallah itu sama dengan sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Bacaan takbir bagaimana bacanya? Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Apa Bu bacaan tahmid? Alhamdulillah. Tasbih tadi subhanallah, takbir tadi Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap bacaan tahlil, apa Bu tahlil? La ilaha illallah. Tahlil dengan tahlilan beda ya Bu. Kalau tahlil, bacaan tahlil itu la ilaha illallah. Bahkan keutamaan tahlil, kalimat tahlil la ilaha illallah, kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir katanya, akhir ucapannya, maksudnya pas menjelang meninggal dunia baca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Pengen kan Bu, akhir hayat kita baca la ilaha illallah ya? Harus dibiasain dari sekarang baca la ilaha illallah. Kalau nggak biasa nanti pas waktu lagi sakaratul maut, anak cucu ngebimbing nggak bisa ngikutin, kan repot ya Bu. Jadi harus dibiasain dari sekarang. Kemudian apalagi yang masuk dalam sedekah? Wa amrin bil ma'ruf. Sedekah, mengajak yang baik adalah sedekah. Jadi ibu kalau ngajak temennya, tetangganya, yuk ngaji di rumah Bu Nuna, di majelis taklim, apapun namanya, Raudhatut Thalibin, taman orang-orang belajar. Ya, artinya Bu, Raudhah itu taman, At-Thalibin
para penuntut ilmu. Mengajak yang baik, apa aja Bu? Semua kebaikan. Hatta sampai yang kecil-kecil. Misalnya ada orang buang sampah sembarangan. Kita bilangin kalau buang sampah di sana gitu. Itu juga jadi sedekah. Inilah maha rahmannya Allah, maha luas kasih sayangnya Allah untuk kita semuanya. Jadi dengan amalan-amalan yang tadi disebutin, zikir-zikir tadi yang disebutin, itu udah banyak sedekahnya Bu. Lalu kemudian apalagi wanahyin an munkarin sedekah, dan mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Misalnya ada keluarganya, tetangganya, temennya yang masih suka main nomor apa Bu? Nomor togel. Kita bilangin jangan main, itu judi, nggak boleh, haram ya Bu. Emang kalau lagi dapat banyak seneng ya Bu ya. Apalagi misalnya ada tetangganya yang masih suka ninggalin sholat, ngingetin, nasehatin, itu jadi sedekah Bu. Jadi apapun yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, semua jadi sedekah. Syaratnya harus diniatkan. Gimana taunya? Ya dengan ngaji. Setelah ngaji jadi tahu. Nah, semua kebaikan yang kita lakukan akan menjadi sedekah kalau diniatin dari awal. Bahkan Bu, Ibu pakai pakaian nih, kita pakai baju. Kemudian kita baca bismillah. Niat menutup aurat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat hukumnya apa Bu? Wajib. Kalau wajib kita kerjain dapat pahala. Padahal hal yang sepele, pakai baju. Pakai baju aja bisa jadi pahala yang banyak dari pagi sampai malam Bu. Dari mulai kita mandi pagi sampai malam, kita pakai baju menutup aurat, itu pahalanya terus mengalir. Kadang kita nggak ngeh kan, pakai baju aja, ya kan? Biasanya kalau pakai baju mau kondangan lebih cakep, lebih rapi kan gitu ya. Tapi kalau hari biasa kan biasa-biasa aja gitu ya. Tapi intinya pakai baju itu niatkan karena Allah menutup aurat biar menjadi pahala. Ibu yang dirahmati Allah, wa fi bud'ai ahadikum sadaqah, dan berhubungan dengan istri adalah sedekah. Kenapa istri? Karena yang nanya ini adalah sahabat laki-laki yang nanya Bu. Itu. Terus kemudian qalu ya Rasulullah. Para sahabat ini bingung. Kalau baca tahmid, tahlil, takbir biasa ya, wajar lah ya, sedekah ya. Tapi ini hubungan badan suami istri juga sedekah. Bingung sahabat, kok bisa ya gitu. Lalu kemudian mereka nanya, ya Rasulullah gitu ya. Kemudian ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun. Kalau kami mendatangi istri kami menyalurkan syahwat, kok dapat pahala ya gitu. Ada kenikmatan di sana terus dapat pahala gitu ya. Kemudian Nabi menjawab, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Kalau seandainya orang melakukan atau menyalurkan syahwatnya ke tempat yang haram, apakah dia dapat dosa? Nah, otomatis ya Bu, dijawab dosa tadi ya. Fakadzalika, maka demikian itu. Idza wada'aha fil halal, ketika seseorang meletakkan
di tempat yang halal, kana lahu ajrun, baginya pahala. Jadi kalau yang haram dapat dosa, yang halal dapat pahala. Ibu yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Banyak banget, Bu. Para sahabat itu, mereka semangat untuk fastabiqul khairat. Apa tuh fastabiqul khairat? Apa, Bu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba menumpuk kekayaan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu yang mana? Beramal soleh. Maka kata Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kalian saling berlomba-lomba dalam beramal soleh. Maksudnya apa? Apakah paling banyak jumlahnya? Ternyata kata para ulama, liyabluwakum ayyukum ahsana ini adalah yang paling ikhlas, yang paling baik di mata Allah. Gitu, Bu. Jadi mereka semangat tuh. Saking semangatnya untuk fastabiqul khairat, sahabat-sahabat yang miskin ini ngiri, ya Rasulullah, mereka orang kaya, dengan hartanya bisa bersedekah, kita nggak bisa. Mereka sholat, kita juga sholat. Terus gimana dong? Inilah bijaksananya Rasulullah mendengarkan keluhan sahabat. Kemudian Rasulullah memberikan jalan keluar. Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sodakoh? Kalimat-kalimat thayyibah tadi jadi sodakoh. Ibu, kalau orang kaya biasanya zikir itu nggak sempat, ya kan? Sibuk ngurusin dagangan, Bu. Sibuk ngurusin duit. Jadi baca zikirnya nggak sempat mereka. Nah, orang miskin apa yang mau dikerjain? Ya udah zikir gitu kan. Mereka orang kaya dengan hartanya harus banyak bersyukur. Ini keutamaan yang didapatkan. Orang kaya dengan bersyukur lalu kemudian berinfak. Orang miskin sabar dan berzikir. Gitu ya, Bu. Orang kaya dengan hartanya dia bersyukur, kemudian dia berinfak. Infak ke masjid, infak ke pondok, ke orang-orang fakir, ke orang-orang miskin, ke anak yatim, ke panti jompo, panti asuhan, ke majelis taklim, ke kegiatan-kegiatan keagamaan. Terus kemudian kalau orang miskin dia sabar. Karena, Bu, dunia itu adalah jatah dari Allah. Ada, Bu, orang yang dagangnya sama-sama dagang kelapa, ini contoh dampingan nih dagangnya. Yang satu rame banget, yang satu nggak serame yang satunya tadi. Padahal dagangnya damping-dampingan. Kok bisa ya? Itulah jatah, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jatah dari Allah itu nggak sama. Allah kalau menurunkan rezeki itu seperti air hujan dari langit. Semuanya dapat. Yang ngebedain, ada yang dikasih oleh Allah dikasih pakai gelas, pakai gayung, pakai ember, pakai bak, kan beda-beda kan? Nah kita nggak boleh ngiri, kalau urusan dunia nggak boleh ngiri, Bu. Karena dunia itu udah dijatahin oleh Allah. Maka harus bersabar. Kalau akhirat itu nggak ada yang menjamin. Kalau dunia pasti dijamin. Selama kita hidup di dunia, pasti ada rezekinya. Yakin nggak, Bu? Harus yakin, Bu. Selama kita hidup di dunia, ada rezekinya. Kalau buat makanan pasti insya Allah ada rezekinya. Cuman yang ngebedain, kalau pengen punya lebih, ada syaratnya. Syaratnya punya ilmu, punya keahlian, harus bekerja lebih rajin. Baru nanti Allah kasih lebih. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Enggak sama. Yang satu pinter dagang, yang satu enggak pakai ilmu, pokoknya asal dagang aja. Yang satu pernah ikut
orang bertahun-tahun ikut dagang orang, terus dia pinter dagangnya, wajar kalau dia dagangnya berhasil. Karena pakai ilmu. Yang satu asal dagang, pasti beda. Kalau soal makan, insya Allah pasti Allah kasih makan. Tapi yang ngebedain nanti dia punya ini, punya itu. Tadi ilmu sama nggak pakai ilmu. Gitu ya Bu. Contoh kalau di perusahaan Bu, yang kerjaannya bagian beres-beres, bebenah ruangan, dengan direktur masa sama Bu? Ya kan? Pasti nggak sama. Ilmunya juga beda, sekolahnya juga beda. Gitu ya. Sama Bu, sama-sama ibu rumah tangga, yang satu ngaji, yang satu nggak ngaji, sama nggak Bu kira-kira? Beda. Harus ada bedanya Bu. Ibu yang sudah ngaji harus ada peningkatan. Sholatnya, zikirnya,